Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim, kana baina Adam wa Nuhin 10 qurunin kulluhum 'ala al-Islam. Artinya, di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 abad. Seluruhnya di atas Islam, di atas tauhid, di atas keikhlasan. Dan saya ingin mengingatkan di sini, tauhid, ikhlas, Islam, iman itu sinonim. Satu makna, sama maknanya. Di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10 abad. Seluruhnya di atas Islam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, setelah itu di abad atau ketika zaman Nabi Nuh alaihi salam, sebagian orang-orang terlalu berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Nabi Nuh alaihi salam mengajak kepada tauhid, mengajari manusia untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka, kaum Nabi Nuh, terlalu berlebihan menghormati 5 orang yang dianggap saleh. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat 23. Wa qalu la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan, jangan kalian tinggalkan alihatakum, sembahan-sembahan kalian, dan jangan kalian tinggalkan waddan, wad, suwa, yaghuth, ya'uq, nasr. 5 orang saleh. Jangan tinggalkan Allah sembahan kalian, dan jangan juga tinggalkan orang-orang saleh ini. Disebutkan, ahibati hafizakumullah, di dalam riwayat Imam Bukhari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. 5 orang ini, Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghus, Nasr, adalah nama orang-orang saleh di kaum Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Ketika 5 orang ini sudah meninggal, maka syaitan membisikkan kepada orang-orang yang hidup pada saat itu agar mereka membuat patung yang semisal dengan 5 orang ini dan diletakkan di mana mereka biasa duduk dan berbicara, mengajari manusia, menasihati manusia. Dibuatlah patung tersebut dan dinamai patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghus, Nasr. Pada saat itu belum diibadahi. Walam tu'bad hatta idza halaka ulaik wa nusyal ilmu ubidat. Sampai ketika pembuat patung, kaum yang membuat patung yang asalnya hanya sekedar untuk memuliakan orang-orang yang terhormat ini, yang ahli ibadah ini, mereka generasi ini mati, diganti generasi yang terbaru, kemudian hilang ilmu agama. Lihat ini bahayanya hilang ilmu agama. Maka akhirnya patung-patung orang-orang saleh tadi dijadikan sebagai berhala. Inilah penyebab pertama paling utama terjadinya kesyirikan pertama kali di atas muka bumi semenjak Adam sampai Nabi Nuh alaihi wassalam. Al-ghulu fis salihin, terlalu berlebih-lebihan di dalam memuliakan, mengagungkan orang-orang saleh. Bayangkan para ikhwah, Nabi kita Muhammad salawatu rabbi wa salamu wa barakatuh alaih, beliau memiliki 2 gelar saja, Abdullah wa Rasulullah. Dengan begitu kita menggelari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan terlalu berlebih-lebihan, juga tidak akan merendahkan. Maka apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling termulia di sisi Allah, seperti itu kedudukannya, apalagi orang-orang yang di bawahnya. Apalagi wali-wali Allah yang di bawahnya. Orang-orang saleh di bawahnya, ataupun orang-orang yang masih dianggap wali. Belum pasti. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Jangan sampai terlalu berlebih-lebihan kepada orang-orang yang saleh dalam memuliakan mereka,
menghormati mereka, baik ketika mereka masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya, karena ini adalah penyebab kesyirikan pertama yang pernah ada di atas muka bumi ini. Oleh sebab itulah Allah mengingatkan ahlul kitab yang sudah terlalu berlebihan mengkultuskan Nabi Isa putra Maryam. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian ghulu, berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq. Jangan kalian katakan tentang Allah kecuali kebenaran. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Sesungguhnya Nabi Isa hanyalah putra Maryam. Nabi Isa putra Maryam hanyalah Rasul Allah. Kalimat Allah yang Allah masukkan ke dalam perut Maryam. Apa maksudnya kalimat Allah? Ketika Allah ingin menciptakan Nabi Isa di dalam perut Maryam, tanpa Maryam alaihissalam mempunyai suami, Allah subhanahu wa ta'ala cuma mengatakan kun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Jika Allah menginginkan perkaranya, maka Allah hanya mengucapkan kun. Itu yang dimaksud dengan Nabi Isa putra Maryam adalah kalimat Allah. Kalimat Allah di sini adalah kalimat kun. Ya, kalimat kun. Itulah yang disebut, maka Nabi Isa putra Maryam adalah kalimatullah wa ruhun min, dan ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ruh yang Allah ciptakan kemudian Allah masukkan ke dalam janinnya Maryam sehingga menjadi seorang janin, kemudian dilahirkan sebagai seorang bayi. Beliaulah Isa putra Maryam alaihi wassalam. Ya. Ini ayat Allah bertujukan kepada ahlul kitab agar mereka tidak ghulu terhadap Nabi Isa bin Maryam. Dan secara tidak langsung juga ayat ini ditujukan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita berbuat ghulu kepada nabi-nabi, dan juga termasuk di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik.